Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan bersatu teduh bersama-sama. Mari kita semua persiapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kami hidup, kesehatan, kekuatan, yang boleh bangun di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersatu teduh bersama-sama. Firman Tuhan akan kami renungkan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami, Engkau boleh hadir di dalam setiap hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima waktu ini dan Engkau yang memimpinnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hosea 14. Hosea 14 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya, LAI memberikan judul tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika saya secara pribadi merenungkan bagian ini, bagaimana kita melihat kehidupan orang Israel dan juga bagaimana Tuhan mengayomi hidup mereka. Kita lagi-lagi mendapati orang-orang Israel bersalah di hadapan Tuhan. Di dalam usaha mereka mengalahkan bangsa-bangsa asing, mereka lebih mengandalkan kekuatan militer mereka. Bukan cuma sekali yang terjadi, berkali-kali. Dan juga mereka menyembah buatan tangan mereka sendiri. Dengan kata lain, membuat Allah mereka sendiri, berhala mereka sendiri, dan mereka sembah. Nah, mereka lupa sebenarnya menjawab doa mereka. Bukan berhala-berhala itu, tetapi Allah Israel yang selama ini mereka sembah. Dan bagaimana Tuhan mengayomi mereka, saya melihat Tuhan ini seperti orang tua. Maksudnya, mama papa, orang tua pada umumnya. Bagaimana dia mengayomi anak-anaknya yaitu Israel ini. Selayaknya orang tua pada umumnya ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Sangat wajar jika orang tua merasa marah, kadang juga jengkel. Tetapi ada waktunya ketika anaknya itu minta maaf, anaknya itu berjanji tidak lagi akan melakukan kesalahan itu. Murka itu hilang, murka orang tua itu bisa hilang, luluh. Karena apa? Perbuatan anaknya yang berbaik hati, ingin bertobat, ingin tidak lagi melakukan kesalahan itu. Demikian juga dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin memaafkan orang-orang Israel yang sudah bersalah di hadapan Dia. Tuhan murka terhadap orang Israel, betul. Tetapi di sisi lain, Tuhan sebenarnya menunggu supaya mereka bisa bertobat. Orang Israel bisa kembali kepada Tuhan. Maka dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pengampunan kepada orang-orang Israel sebelum mereka bertobat. Tuhan itu tahu. Dia murka, tapi Tuhan juga tahu bahwa diri Dia itu akan mengampuni orang-orang Israel jikalau mereka mau bertobat, jikalau mereka ingin minta maaf, mohon ampun di hadapan Tuhan. Ayo, aku akan memberikan pengampunan kepada kalian, tapi kalian harus minta maaf kepada aku. Jadi sebenarnya pengampunan itu sudah ada. Orang Israel tinggal ambil dengan cara apa? Minta ampun, minta sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini juga terjadi di zaman Perjanjian Baru? Bukankah Paulus menerangkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan itu sudah mati bagi kita, menebus dosa kita ketika kita masih berdosa.
Ketika kita masih menikmati dosa-dosa kita, Allah telah mengirimkan Yesus Kristus kepada setiap kita ketika kita masih tenggelam di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama khususnya kitab Hosea yang barusan kita baca, kita melihat Tuhan enggak banyak, bahasa Palembangnya itu enggak banyak cincong. Tuhan itu cuma pengen orang-orang Israel itu percaya, kalau kamu minta ampun, aku akan ampuni. Aku akan pulihkan hidup kalian. Aku akan memberikan yang baik kepada hidup kalian. Asal kalian minta ampun. Cuma percaya itu aja, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Perjanjian Baru, dalam hidup kita sekarang, Tuhan itu cuma minta kita satu hal. Tuhan cuma ingin kita percaya bahwa sebenarnya keselamatan itu sudah Tuhan sediakan melalui kematian Yesus Kristus. Tuhan ingin kita percaya bahwa Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. Itulah jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Solusi atas hukuman dosa yang akan kita tanggung. Tuhan ingin kita itu percaya bahwa sebenarnya diri Dia sendiri yang sudah berkorban, yaitu Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang sudah berkorban bagi kita. Supaya kita tidak perlu lagi menanggung dosa, menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung. Karena kasih dan anugerahnya, Tuhan sudah memberikan kepada kita semua akan hal itu. Dan Tuhan cuma ingin kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita turut mengambil bagian di dalam keselamatan itu. Dan kita turut percaya kepada pribadi Allah yang menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa dan bersyukur akan hal ini. Bapak, terima kasih. Melalui firman-Mu, sekali lagi kami diingatkan betapa panjang sabarnya Tuhan. Dan juga betapa besarnya anugerah Tuhan bagi hidup kami. Ketika kami masih berdosa, Tuhan, Engkau telah berinisiatif, ingin menyelamatkan hidup kami, menyediakan keselamatan bagi hidup kami. Bersyukur akan hal itu dan bersyukur kami bisa mendengar kabar baik ini, Tuhan. Dan kami mengambil bagian di dalamnya, kami ikut serta menerima keselamatan itu dari Tuhan. Dan kami bersama-sama, Tuhan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, waktu saat teduh kami sebentar lagi akan berakhir. Tapi biarlah firman Tuhan terus bergema di dalam hati, dalam telinga kami ya Tuhan. Dan juga kami diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Sepanjang waktu pekerjaan kami ataupun studi kami, biarlah Tuhan yang beserta dengan kami dan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan ini ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.